Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi di channel saya, Tamrin Fatoni. Pada kesempatan ini saya akan review pada materi yang ke-8, yaitu terkait dengan metode pembelajaran PAI. Pada kesempatan ini saya akan review sedikit terkait desain metode eksperimen dan drill dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi ada beberapa poin yang akan kita kaji pada kesempatan ini. Metode eksperimen sendiri banyak teori yang mengatakan, jadi sepintas yang namanya metode eksperimen adalah yang bagaimana siswa itu kita ajak bereksperimen dengan cara sesuai dengan metode yang kita gunakan atau sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Seperti contoh metodenya seperti teorinya Saiful Bahri Jamarah, bahwasanya metode eksperimen ini adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Jadi mata pelajaran yang kita ajarkan siswa kita ajak untuk melakukan percobaan dengan sendirinya. Seperti contoh pada bab misalkan mata pelajaran fikih, misalkan judulnya terkait materi terkait dengan wudhu. Bagaimana siswa itu kita ajak bisa melaksanakan wudhu dengan benar, bereksperimen, bisa membuktikan sendiri tata cara wudhu yang benar seperti apa. Dan ada ada teori yang lain seperti teorinya Mulyani, kemudian teorinya Rustiyah. Ya, ini ada beberapa contoh yang tidak usah saya bacakan. Langsung aja. Nah, ini ada teori lagi bahwasanya metode eksperimen ini adalah sesuai dengan pembelajaran sains. Bisa kita gunakan sains atau yang lainnya. Targetnya kondisi belajar bisa mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Siswa itu bisa berpikir dan tidak hanya sebatas teori dan juga bisa dipraktekkan. Terlebih ada teori ini, ada kreativitas siswa secara optimal. Jadi siswa itu kita ajak berpikir secara tidak hanya teori tapi juga ada praktek. Oke, langsung langkah-langkah dalam pelaksanaan metode eksperimen. Yang pertama yang perlu kita siapkan untuk membuat metode eksperimen itu, yang pertama yaitu persiapan alat bantu. Tentunya kalau eksperimen tidak seperti metode ceramah yang terplot buku. Jadi ada alat bantunya. Semisal kalau memang tadi babnya wudhu, berarti kita juga mempersiapkan tempat wudhunya, mempersiapkan tempat prakteknya. Kemudian yang kedua, ada petunjuk dan informasi. Kita membuatkan schedule. Tentunya sudah ada buku-buku petunjuk bagaimana tata cara wudhu, bagaimana pelaksanaan wudhu, bagaimana syarat-syaratnya. Kemudian pelaksanaan eksperimen itu sendiri, ada lembar kerja dan juga pedoman eksperimen. Dan terakhir kita membuat kesimpulan. Dari setelah siswa mempraktekkan tersebut, kita membuat suatu kesimpulan. Yang kesimpulan itu targetnya siswa bisa mengerti apa yang kita maksudkan dari metode tersebut. Karakteristik dari metode eksperimen ini, yang pertama ada alat bantu yang digunakan. Jadi karakternya ada sendiri. Kemudian siswa aktif melakukan suatu percobaan, tidak hanya sebatas teori, ada prakteknya. Guru tidak hanya sebatas mengajar tapi juga membimbing, membantu siswa untuk praktek. Tempat dikondisikan, jangan sampai tempat itu gaduh, jangan sampai tempat itu ramai, jangan sampai tempat itu ada siswa-siswa lain di luar kelas ini yang bisa mengganggu konsentrasi. Hal yang biasa ketika ada beberapa kelas yang keluar atau menonton, siswa itu yang biasanya aktif itu kadang-kadang malu, minder. Makanya perlu kita kondisikan tempat
yang sebaik mungkin. Ada pedoman untuk siswa, ada buku petunjuk, ada topik yang dieksperimenkan, topiknya misalkan wudhu, ada temuan-temuan, kita temukan ada masalah-masalah di kelas, misalkan anak-anak itu sudah tingkat SMA tapi ternyata wudhunya tidak benar, makanya kita membutuhkan teori atau metode eksperimen ini. Contoh lain, banyak ditemukan siswa yang wudhunya itu hanya sebatas wudhu, tidak wudhu secara hakiki, syarat rukunnya tidak sah misalkan, dan lain sebagainya. Lanjut, kelebihan metode eksperimen ini misalkan kita gunakan, walaupun nanti juga akan berdampak, ada kelemahan-kelemahan ketika kita menggunakan metode eksperimen. Yang pertama, siswa lebih percaya atas kebenaran, maksudnya teori yang kita sampaikan siswa akan lebih percaya. Kemudian yang kedua, siswa bisa mengembangkan sikap untuk mengadakan suatu studi eksploratif. Jadi siswa bisa mengembangkan teori-teori tadi ya. Kemudian yang ketiga, siswa bisa membawa terobosan-terobosan baru dari hasil percobaan yang diharapkan bermanfaat untuk kesejahteraan umat manusia. Jadi dari teori wudhu tadi kita praktekkan, siswa menjadi tahu. Setelah tahu, siswa juga akan ada kreativitas baru. Oh, di rumah saya ternyata membutuhkan misalkan ada alat wudhu atau apa gitu ya. Kemudian siswa memperoleh pengalaman dan keterampilan dalam melakukan eksperimen, tentunya pasti itu ya. Siswa akan memperoleh pengalaman baru, tidak hanya pengalaman-pengalaman dari orang tuanya, dari guru di TPA-nya atau di mana, siswa akan tahu sendiri dari guru yang mengajar. Dan kemudian siswa terlibat aktif, pasti ini ya, karena ada praktek. Dapat menggunakan dan melaksanakan prosedur metode ilmiah dan berpikir ilmiah, cocok ya, ada teori ada praktek. Dapat memperkaya pengalaman dan berpikir siswa dengan hal-hal yang bersifat objektif, realitas, dan menghilangkan verbalisme. Maksudnya ini siswa tidak hanya sebatas teori aja ya, tidak hanya sebatas verbal, bisa dilaksanakan. Dan pelaksanaan wudhu itu tidak susah, mudah gitu ya. Melalui eksperimen ini selanjutnya ya, siswa dapat menghayati sepenuh hati dan mendalam. Siswa dapat menghayati ya, karena segala sesuatu itu kalau hanya dibaca atau teori kurang paham, tapi kalau sudah dipraktekkan akan lebih paham mengenai pelajaran yang diberikan. Kemudian siswa dapat aktif mengambil bagian untuk berbuat bagi dirinya. Jadi maksudnya ini adalah siswa bisa praktek dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Ketika tidak benar ya ada yang membenarkan dari gurunya. Dan terakhir, siswa dapat aktif mengambil bagian yang besar untuk melaksanakan hal dalam cara berpikir yang ilmiah, bisa dipraktekkan ya. Ini contohnya bisa dilakukan dengan data-data observasi, bisa melihat observasi di lapangan teman-temannya caranya wudhu, gurunya caranya wudhu dengan benar, memberikan penafsiran yang baik serta kesimpulan, oh ternyata tata cara berwudhu yang baik dan benar adalah seperti ini gitu ya. Oke, kelemahannya metode eksperimen langsung. Yang pertama, ketika alat-alat tidak cukup, maka anak didik berkesempatan tidak bisa mengadakan eksperimen. Misalkan di lembaga sekolah itu kamar mandi yang terbatas, padahal siswanya jumlahnya 30, dan tentunya kita hanya bisa melaksanakan sampel saja. Ini susahnya bukan main, dan ini dampaknya ya akan lebih parah lagi. Siswa yang bisa hanya terbatas, guru tidak bisa menganalisis berapa siswa yang benar-benar bisa atau yang tidak bisa. Nah ini yang kedua, yang parah ini ya.
metode eksperimen ini memerlukan jangka waktu yang lama. Jadi alokasi mengajar kita di PAI mungkin hanya 2 jam, 3 jam pelajaran dalam satu materi tersebut. Ketika menggunakan metode ini tentunya jangka waktunya akan panjang. Contoh kecil aja, satu anak melakukan wudhu membutuhkan waktu 3 menit. Misalkan 30 anak, berarti dibutuhkan waktu 30 menit. Ini belum teori kita di kelas, ini hanya praktek saja 30 menit. Kecuali guru mengadakan jam tambahan setelah jam pelajaran selesai, ini adalah solusi yang paling tepat agar metode eksperimen ini bisa berjalan dengan lancar. Belum lagi ketika guru-guru yang lain juga mengadakan praktek, itu nanti akan berdampak pada siswa yang kebanyakan praktek, kebanyakan jam di luar jam mata pelajaran. Yang ketiga, kesalahan atau kegagalan siswa tidak terdeteksi oleh guru. Misalkan tadi kesalahan-kesalahan yang kegagalan siswa yang berbentuk sampel itu tidak akan terdeteksi oleh guru, dan guru pun juga tidak akan bisa mengambil suatu kesimpulan. Sering mengalami kesulitan dalam melaksanakan eksperimen karena guru dan siswa kurang berpengalaman melakukan eksperimen. Misalkan di sini materinya lebih susah ya, tidak hanya sebatas wudhu, misalkan materinya haji gitu, gurunya belum pernah haji, siswanya juga belum pernah haji, kita ada metode eksperimen. Susahnya bukan main itu ya, walaupun kita ada metode, ada teori ada contohnya haji dari YouTube, ada contohnya haji dari misalkan dari yang lain, metode-metode yang lain, tapi akan lebih susah karena semuanya belum pernah melaksanakan. Kesalahan dan kegagalan siswa tidak terdeteksi oleh guru dalam bereksperimen mengakibatkan siswa keliru dan mengambil keputusan. Ini ya dampaknya lebih parah lagi. Kemudian memerlukan keterampilan atau kemahiran dari pihak guru. Jadi guru sebelum mempraktekkan harus pintar dulu ya, jangan hanya sebatas asal-asalan. Bagi guru yang telah terbiasa dengan metode ceramah, nah ini ya, guru yang sukanya ngomong aja ini susah. Jadi guru itu harus fleksibel, harus bisa teori, harus bisa praktek, harus bisa lapangan, bahkan harus bisa tahu kondisi-kondisi di wilayah tertentu. Jadi antara teori dan disinkronisasikan dengan wilayah setempat, itu bisa menyelesaikan suatu problem dari teori yang akan diajarkan di kelas tersebut. Oke, lanjut metode drill ya. Metode drill ini adalah suatu metode, kalau kita bahasakan secara singkat, yaitu latihan. Ini ya mirip metode eksperimen, bedanya ini kalau drill ini ada latihan. Metode drill ini adalah suatu cara penyajian bahan mata pelajaran pendidikan agama Islam PAI dengan cara melatih peserta didik secara berulang-ulang. Contohnya, metode tadi kita contohkan materinya wudhu ya, kita jelaskan dan secara berulang-ulang. Anak didik kita suruh membaca secara berulang-ulang, anak didik kita suruh menghafalkan secara berulang-ulang, dan bersungguh-sungguh dalam bentuk lesan. Kita mengajarkan lesan, misalkan ceramah. Kemudian tulisan, kita mengajarkan juga menulis di papan tulis atau slide ya kan, maupun aktivitas dari peserta didik. Berarti peserta didik kita ajak mempraktekkan melalui metode eksperimen tadi, agar peserta didik memiliki ketangkasan, mampu ya, dan juga memiliki keterampilan, bisa dia dalam menguasai mata pelajaran tersebut, misalkan mata pelajaran wudhu tadi, dan memperkuat asosiasi atau menyempurnakan suatu keterampilan supaya menjadi permanen, tidak hanya sebatas teori tapi permanen yang bisa diamalkan peserta didik kedepannya, tidak hanya di dalam kelas tapi juga di luar kelas, bahkan di kehidupan selanjutnya, di masa-masa selanjutnya. Lanjut aja, ini ya yang kedua. Kalau teorinya Zuhair ini, metode drill ini merupakan metode dalam pendidikan
pengajaran Islam, yaitu melatih anak-anak terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan. Jadi melatih, jadi ada sangkut pautnya dengan metode eksperimen tadi ya, metode drill ini. Selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam metode drill ini yaitu yang pertama, cara penyajian bahan pelajaran PAI dengan cara melatih siswa secara berulang-ulang dan sungguh-sungguh. Jadi harus guru itu harus sabar dan dengan cara berulang-ulang dan sungguh-sungguh, karena targetnya siswa itu benar-benar bisa. Yang kedua, pengajaran bentuk lisan, tulisan maupun aktivitas fisik. Yang ketiga, peserta didik targetnya bisa memiliki ketangkasan atau keterampilan, tadi sudah kita jelaskan di awal. Tujuannya metode drill untuk peserta didik yaitu yang pertama, agar peserta didik itu memiliki keterampilan motorik atau gerak, seperti menghafal kata-kata, menulis gitu ya. Jadi misalkan wudhu, siswa itu bisa menghafalkan bacaan-bacaannya wudhu. Kemudian mengembangkan kecakapan intelektual. Ini kalau seperti mengalihkan, membagi, menjumlahkan, mengurangi matematika ini ya. Jadi kalau di ilmu kalau materinya tadi wudhu, berarti bisa menghafalkan, bisa menjelaskan, bisa mengetahui, bisa memahami, bisa mempraktekkan. Kemudian siswa bisa memiliki kemampuan menghubungkan antara suatu keadaan dengan hal yang lain, seperti akibat banjir dan akibat banjir itu karena hujan. Jadi misalkan bab wudhu tadi ya, guru juga menjelaskan ketika wudhunya tidak bisa, apa yang dilakukan? Berarti melakukan tayamum. Contoh lagi, adanya sholat berarti juga harus ada wudhu. Adanya membaca Al-Quran berarti juga harus ada wudhu gitu. Kelebihannya, tentunya ada kelebihan ya. Pemahaman siswa atau pengertian siswa lebih luas melalui latihan berulang-ulang ini. Sudah pasti ya, mengajar 1 kali dibanding dengan 10 kali akan lebih paham yang 10 kali. Yang kedua, siswa siap menggunakan keterampilannya karena sudah dibiasakan. Yang ketiga, siswa memperoleh kecakapan motorik, pasti ya. Yang keempat, siswa memperoleh kecakapan mental. Mentalnya sudah siap ketika di rumahnya masing-masing, ketika sholat jamaah di masjid, dia wudhu, mentalnya siap karena dia sudah dilatih, diajarkan, dipraktekkan di kelas. Dapat membentuk kebiasaan dan menambah ketepatan dan kecepatan pelaksanaan. Selanjutnya, peserta didik memperoleh ketangkasan dan kemahiran dalam melakukan sesuatu sesuai dengan yang dipelajarinya. Sudah pasti siswa itu akan mahir ya, sudah pasti itu. Selanjutnya, dapat menimbulkan rasa percaya diri. Jadi percaya diri itu baik teori yang dipelajarinya sampai nanti ketika dipraktekannya. Pasti, karena dia sudah bisa, pasti akan mandiri, beda dengan setengah-setengah. Yang terakhir, belum terakhir, guru lebih mudah mengontrol dan membedakan mana peserta didik yang disiplin dalam belajarnya ataupun peserta didik yang kurang disiplin. Sudah akan ketahuan peserta didik yang lebih mudah memahami atau yang belum, peserta didik yang bisa maupun yang belum bisa. Dan terakhir, menghindarkan ketegangan. Kelemahannya metode drill ini, peserta didik cenderung belajar secara mekanis. Kemudian dapat menyebabkan kebosanan karena diulang-ulang terus ya. Diulang-ulang terus, siswa itu bosan karena siswa itu kalau guru tidak kreatif cepat bosan. Apalagi ini satu materi terus diulang-ulang. Yang ketiga, dapat mematikan kreasi peserta didik. Jadi peserta didik itu terlalu diporsir
satu teori praktek seperti ini, jadi siswa itu kurang kreatif, menimbulkan verbalisme, menimbulkan penyesuaian secara statis kepada lingkungan. Langsung aja, ini siklus metode drill dalam pembelajaran pendidikan Islam. Ada 7 siklus yang harus diterapkan seorang guru ketika mau menggunakan metode drill ini. Yang pertama adalah asosiasi. Maksudnya, jadi asosiasi itu semisal organisasi juga bisa. Atau juga asosiasi kita artikan yaitu siswa bisa menyelesaikan tugas, gitu ya. Kemudian yang kedua, menyampaikan tujuan dari pembelajaran ini ya tentunya ya. Guru harus bisa menyampaikan tujuan yang hendak dicapai. Misalkan materi tadi wudhu, guru di awal pelajaran harus menjelaskan kepada peserta didik apa-apa yang harus diselesaikan dalam materi tersebut, mulai dari ada teori berapa menit, kemudian ada praktek, kemudian ada pengulangan berapa menit, harus jelas. Karena apa? Dengan adanya tujuan pembelajaran yang jelas ini, pembelajarannya tidak akan keluar dari reng-reng yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, memotivasi siswa. Ini hampir semua teori harus ada ini ya. Jadi guru harus bisa memberikan motivasi kepada siswa betapa pentingnya mata pelajaran tersebut. Ketika tidak dilaksanakan juga akan betapa bahayanya bagi peserta didik. Kemudian yang keempat, melakukan latihan-latihan baik berupa latihan tulisan atau praktek. Yang kelima, bisa menggunakan aplikasi. Bisa, itu siswa bisa mengaplikasikan teori tersebut di lapangan, di masyarakat. Itu ya. Jadi contohnya tadi materi wudhu, siswa itu bisa melaksanakan atau bisa mengaplikasikan teori wudhu tersebut kepada lingkungannya masing-masing. Kemudian yang keenam, adanya evaluasi. Jadi tentunya suatu mata pelajaran wajib hukumnya adanya evaluasi yang targetnya bisa mengetahui perkembangan pemahaman dari peserta didik tersebut, seberapa besar pahamnya atas materi yang sudah diajarkan. Dan terakhir adanya RTL atau tindak lanjut ya. Jadi setelah tindak lanjut ini mungkin di akhir sebelum ujian atau sebelum ujian ada evaluasi secara menyeluruh, ada tindak lanjut, ada observasi dilakukan di lapangan agar seberapa besar pengetahuan siswa, seberapa besar dipraktekannya siswa tersebut ketika sudah di lapangan. Oke. Terima kasih sudah menonton dari materi yang ke-8 ini, metode eksperimen dan metode drill dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mungkin cukup sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.